Podcast Kuku. Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Henry Sarwani SIMH selaku Kajari Lampung Utara yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menerima kami dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kriminologi yang diampu oleh Bapak Ibrahim Rimah Edrisi SIMH. Sebelumnya izin kenalan Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Fatih Muhammad Oka bersama kawan-kawan Zen, Rahmat, terima kasih. Kami dari Universitas Muhammadiyah Bumi, Fakultas Hukum. Pak, Bapak sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Pak. Bapak sudah berapa lama bertugas di Lampung Utara? Saya mulai menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara ini sejak tanggal 9 September 2024. Kalau dihitung berarti sekitar 8 bulan. Ya, sekitar 8 bulan. Ya. Sebelumnya Bapak sudah bertugas di mana saja? Sebelum di sini saya bertugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri di Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan. Kepala Kejaksaan Negeri. Dan sebelumnya lagi saya pernah bertugas, kalau tarik mundur ya, saya sebelumnya menjadi koordinator intelijen di Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung. Kemudian sebelumnya lagi saya bertugas sebagai salah satu ketua tim di Satsus Kejaksaan Agung di pidana khusus. Sebelumnya lagi saya pernah bertugas di Kejaksaan Negeri Gilawan sebagai Kasih pernah sebagai Kasubag Pembinaan di Kejaksaan Negeri Langkat. Kemudian pernah bertugas juga di Kejaksaan Negeri Pasaman, Sumatera Barat. Pernah bertugas di Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan pernah bertugas di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan pernah juga bertugas di Nias, Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli, Kepulauan Nias. Jabatan tertinggi Bapak itu gimana? Kalau sekarang ya dilihat dari sisi jenjang karirnya ya tadinya tertinggi ya di sini sebagai Kepala Kejaksaan Negeri di Lampung Utara ini. Berarti sudah banyak Pak ya kasus-kasus yang sudah Bapak tangani. Ya, kalau dikatakan sudah banyak, kan itunya istilahnya kita bisa melihat ada orang yang jumlahnya sangat besar, ada yang kecil atau apa semuanya. Itu relatif lah, mau dihitung dari mana. Dilihat dari beberapa teman mungkin masih tidak sebanyak saya, tapi dilalui kepada yang lain mungkin lebih banyak lagi ya. Jadi itu relatif lah. Menurut Bapak, kasus yang berkesan sama Bapak bertugas selama yang kasus yang Bapak tangani sebelum itu, yang menurut Bapak berkesan yang melibatkan orang besar seperti public figure atau tokoh-tokoh politik, ada tuh? Kalau yang berkaitan dengan public figure, tokoh-tokoh politik, saya belum ada. Tapi ini menarik ya. Selama Bapak menjadi jaksa, mungkin udah memberantas beberapa kasus di kejaksaan dan pengadilan. Itu ini tentang keluarga ya Pak? Dukungan keluarga kayak mana? Ya, kebetulan istri saya juga seorang sarjana hukum, anak saya juga seorang sarjana hukum, dan anak saya yang besar juga berkecimpung di dunia advokat di Jakarta. Dan ya, semuanya tahu bahwa saya sebagai seorang ayah prestasi berkecimpung di dunia hukum, salah satunya adalah sebagai aparat. Jadi mendukung lah ya? Ya, mendukung, karena memang mereka juga orang hukum yang paham seperti apa pekerjaan. Jadi di sini Pak, Ya, menurut Bapaknya, di mana perkembangan terbaru tentang menegakkan kasus korupsi di Lampung Utara yang terbaru di menurut Bapak? ya. Kalau kita bicara korupsi, tarikannya sebenarnya adalah bagaimana masyarakat melihat tentang pejabat yang punya kewenangan, ya, pejabat yang punya kewenangan kekuasaan menjalankan sebuah amanah yang dibebankan pada pihaknya. Korupsi itu bicara tentang munculnya kerugian-kerugian dari sisi keuangan negara, keuangan daerah. Ya, memang kalau kita melihat dan
mencermati dari pemberitaan kasus korupsi itu memang tidak gampang menyelesaikannya. Dari hari ke hari kok semakin besar, semakin besar, semakin besar. Itu sebenarnya menjadi tanda tanya kita. Kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh, kalau saya tentu mengambil dari sisi kejaksaan agung dengan kasus-kasus yang ditangani, kita dari ke atas lah. Hal yang sangat menggemparkan ketika ada kasus Asabri, Jiwasraya yang sampai hitungan ada 20 triliun, 23 triliun, bahkan yang meledak mulai dari ketika kasus Timah Bangka yang katanya sampai 300 triliun. Belum lagi muncul lagi kasus-kasus besar, ada kasus Pertamina yang katanya mengoplos pertama. Nah, kemudian kasus-kasus yang melibatkan orang yang harus menegakkan hukum, contohnya oknum hakim kemarin ditangkap besar. Dulu bagaimana? Kok nggak ketemu yang seperti ini? Nah, kok semakin besar gitu ya. Ini kembali lagi kita kepada hal yang perlu dipahami bahwa upaya represif mau sebesar apapun juga, mau bagaimanapun juga kita giatnya dengan upaya represif, tapi kalau preventif tidak dilakukan, kita akan capek sendiri. Sama dengan ketika kita punya rumah atapnya bocor, kita lihat lantai kita basah kena cucuran air hujan, kita ambil kain pel, kita lap, hujan lagi, bocor lagi, lap lagi, mau sampai kapanpun tetap akan ada. Upaya preventifnya apa? Ini, tambal atapnya. Nah, bagaimana kalau di Indonesia ini skopnya dengan hal seperti itu? Banyak yang juga, banyak di OTT, banyak yang disadap dan sebagainya, ditangkapin. Upaya preventif kita seperti apa? Menyadarkan masyarakatnya bagaimana? Karena ada 3 hal orang akhirnya patuh peraturan. Pertama, orang itu patuh ke peraturan karena takut pada aparatnya. Kalian maksudnya ada 3 hal kenapa orang sampai patuh dengan aturan. Pertama, karena takut dengan aparatnya. Tidak mau korupsi, kenapa? Ada KPK sekarang di sini. Sedang ada pengintaian, takut kita, maka tidak berani. Kalau kita ambil perkara umumnya, lalu lintas, contoh, naik sepeda motor, kita baru keluar dari rumah nggak pakai helm, baru aja jalan 10 meter, mana? Warung, sana, ada razia, balik lagi, pakai helm, lewat di depan polisi, itu polisi akan mengatakan, patut dia ya. Padahal waktunya kenapa? Karena takut ada petugas di sana. Itu pertama. Yang kedua, karena merasa malu kalau sekiranya melanggar aturan. Malunya yang dia inikan. Contoh lampu merah. Kalau ada lampu merah berhenti. Dia lihat kiri, lihat kanan. Akan berhenti. Ya dia ikut berhenti. Kalau saya terus, lampu merah. karena merah ya kan. Merah. Nah, kalau saya jalan terus, pasti semua kalian tidak paham dengan aturan dia, malu. Orang akan membicarakan kita, ini kita berhenti. Tapi kalau sempat lampunya merah semua jalan, ikut jalan itu. Kenapa? Tidak, karena dia mengejekkan dia. Woi, semuanya seperti itu. Tuh, jadi malu karena patuh karena malu dengan dilihat orang nantinya. Tapi itu kalau pagi ya. Nah, Kalau pagi. Karena biasanya kalau malam-malam ini kan ya, kendaraan apalagi di Lampung Utara itu kan sepi. ya. Sepi banget malah. Nggak ada pakai helm lagi. Enggak pakai helm. Nah, terus apa kayak di Pemda tuh lampu merah lihat kanan kiri kayaknya nggak ada motor. Ketika lagi lampu merah di sini. Iya, lampu merah. Kira-kira terus apa nggak? Nah itu, yang berhenti ketika di sana lampu merah nyala dan tidak ada orang di sekitar sana pun dia berhenti, itulah orang yang taat dengan aturan. Misalnya ya ini kita fleksibel aja ya. Iya. Kalau di sebelah kanan kan di Pemda itu misalnya udah lampu hijau, memang nggak ada motor, malam-malam tengah malam. Iya. Terus di depan juga lampu merah, nggak ada motor. Kita lampu merah, itu daripada kita berdiam bersendiri di situ. Sekarang kan lampu merah kan banyak legal, tidak ya?
Kalau seandainya tiba-tiba ini dibaca gimana? Itu ngambil kebijakan sendiri namanya. Tapi kalau ketika bicara tentang kenapa orang itu patuh dengan lampunya tadi, yaitu tadi dia menyadari walaupun ini merah, ketika saya terobos bisa saja muncul kendaraan yang tanpa saya sadari. Gitu. Makanya sangat patuh. Belum lagi kalau mau gini, ini sebuah pengalaman, tapi jadi pembelajaran bagi saya. Ingat, pembelajaran bagi saya. Saya pernah ditilang pada saat saya di Bangka itu. Pernah ditilang gara-gara apa? Tidak pakai sabuk pengaman. Saya bawa mobil, tidak pakai sabuk pengaman, dan itu jam 12 tengah malam lewat. Saya berhenti, lampunya merah, saya berhenti. Ternyata ada headlamp elektronik tilang itu yang menggunakan kamera. Ternyata tersorot saya tidak menggunakan sabuk pengaman. Padahal jarak saya dekat, cuma hanya pergi makan sebentar, pulang. Jalanan sepi. Nah, jadi di saat itu saya kena tilang karena dapat kiriman surat tilang, pemberitahuan tilangnya. Jadi itu saya menyadari bahwa apapun juga aturan itu yang sudah dibuat harus ditaati. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa kalau malam nggak usah pakai helm lagi. Kalau dekat nggak usah pakai helm. Kalau malam lampu merah berhenti. Lampu merah berhenti. Pernah ada satu. Bapak pernah nggak ngerasain Pak? Apa itu? Bisa lampu merah sendirian naik motor, nggak ada siapa-siapa. Lampu merah tuh tepat di lajur kita. Kira-kira berhenti apa enggak? Saya berhenti. Berhenti. Saya berhenti. Walaupun seandainya amit-amit Kosong sampai semuanya. terjadi Iya. hal-hal yang nggak diinginkan, Iya. tetap berhenti juga. Saya berhenti. Apalagi dengan kondisi sekarang. Kalau seorang kajari terobos lampu merah, handphone gadget sudah main itu, kajari cekrek, besok sudah viral itu. Jadi seragam ini dan atribut serta jabatan kita ini bukan membuat kita jadi permisif orang. Oh kalau kajari nggak apa-apalah. Oh tidak ada begitu. Berarti kalau Malah warga biasa harus kayak mana? Apa ya? Kalau warga biasa. Warga biasa, apalagi jadi warga biasa lah, tetap harus ikuti lah aturan Harus hukum. taat ya. Harus taat itu. Berarti kalau seandainya lampu merah tengah malam guys, Iya. Motor itu sendiri sendiri, tetap berhenti ya. Tetap berhenti. Tetap berhenti ya. Tetap berhenti. Tinggal nanti perlu dikaji apakah memang katakan ini jam 2 pagi lampu merah. Biasanya Dinas Perhubungan akan mengevaluasi jumlah lalu lintas pada malam itu dan jam segitu. Biasanya akan hanya warna kuning kedip-kedip. Iya, Pak. Itu kan? Iya. Itu dievaluasi. Apakah memang perlu jam 2 pagi berhenti itu kendaraan di saat lampu merah di persimpangan yang tidak ada orang lewat? Tapi kalau kita bicara tentang aturan mengatakan ketika lampu hijau jalan, lampu kuning waspada, lampu merah berhenti. Nah, ini yang perlu dikaji, menyesuaikan dengan kondisi setempat keadaan itu, ada aturan tadi ya. kan ada Pak Menti pada Lampung yang dekat MBK kan. Kalau dia Nah, ya, hijau saya kan jadi jalan semua Pak. Iya. Kan? Nah itu gimana tuh Pak? Memang peraturan sudah di apa? Gimana tuh? kalau di dalam lalu lintas, silakan nanti diwawancarai dari Polantas Perhubungan ya. Iya. Aturan yang kita tahu kalau hijau itu jangan, benar kan? Iya. Merah berhenti. Jadi selagi warnanya hijau, maka kita jalan. Gitu. Kalau jadi crowded ya, itu perlu dievaluasi lagi. Bagaimana mengatur yang paling pas untuk itu. Ya. Sana jalan, sini jalan. Semua akan mengatakan, mengklaim bahwa saya tidak salah. Lampu Jadi saya hijau. peraturannya sih. Lampu saya juga hijau. Berarti yang salah siapa? Bagaimana cara pengaturannya tadi? Iya. Balik ke perihal korupsi tadi. Selama jadi jaksa, di mana waktu tadi? Saya mulai dari Payakumbuh. Payakumbuh. Selama jadi jaksa, kasus korupsi terbesar lah. Bukan di Lampung Utara. Selama jadi jaksa, pernah menangani kasus terbesar korupsi itu sebesar apa? Kalau di secara apanya waktu saya bertugas di Kejaksaan Agung, setelah bertugas di Kejaksaan Agung itu 8 tahun ya. 8 tahun saya di pendidikan. Kalau di sana memang relatif besar-besar semua kasusnya. Bisa sebutin nggak? Salah satunya contoh ketika itu ada kasus, salah satu contoh ada kasus gratifikasi 12 juta uang
lagi mau melakukan hal-hal yang menguntungkan bagi si pemberi. Walaupun tidak diminta, tapi gratifikasi itu kan merupakan dia tidak diperas, tidak. Dia juga bukan dalam rangka secara kalimat menyuap, tapi dia tutupi dengan seperti kayak dia gratifikasi tadi, supaya yang menerima ini ada meeting mind istilahnya. Itu Bapak yang terjadi sama Bapak? Saya menyidiknya. Oh. Ya, saya menyidik kasus itu. Kasus itu korupsi. Kasus itu korupsi karena pejabat yang diberikan gratifikasi seperti itu ada pasal-pasal yang dilanggar dalam tentang korupsi. Ini boleh nggak disebut nominal? Apa ya? Nominal. Kalau nominalnya taruhlah kalau itu ya ada pemberian sekitar 5 miliar. 5 miliar. 5 miliar ditambah ada pemberian tiket ke Eropa, kemudian dapat sebuah mobil. Jadi Lebih dari 5 miliar. nah itu yang apa namanya akibat dari pemberian tadi berimbas kepada, karena pada waktu itu ada satu kasus seorang pejabat di perbankan, saya tidak akan sebut banknya apa, pejabat di perbankan yang meloloskan pemberian kredit di mana sebenarnya kredit itu tidak layak diberikan, tapi karena faktor gratifikasi tadi maka dicairkanlah sebesar 200 miliar Itu yang kemudian macet. Nah, itu dulu ya. Kalau saya kayak mana? Belum. itu salah satu dari Itu paling besar ya? 200 miliar. ya kalau hitungan akunnya 2 miliar lah. Gimana cara kita bisa dapat Kerja. kerja? Yang kasus Kepalu ini Pak ini usut Kejati yang kita DPR Lampung Utara. DPR Lampung Utara. Iya. DPR Lampung Utara. Oh DPR yang masalah memperjalanan dinas ya. Kalau itu sidikannya memang sidikan dari penyelidikan dari Kejaksaan Tinggi. Saya tentu tidak tahu secara persis itu. Mereka lah yang lebih tahu untuk bisa menjawabkan kepada mereka yang Kalau bentuk yang pernah ditangani di Lampung Utara gitu, ya. itu kasus korupsi itu Kasus korupsi yang ada saat ini kan kita masih berproses di penyidikan dan ada kasus dugaan korupsi pembangunan atau rehab rumah sakit daerah, kemudian pembangunan lapangan sepak bola di desa Stipi ya, ada itu, dan itu masih berproses. Itu mungkin korupsi ya. Ini saya mau tanya sama Bapak langsung lah, yang pernah jadi jaksa. Ya. Pernah nggak Pak ada ngomong suap? Oh, baik. Kejaksaan itu adalah satu mata rantai dalam proses criminal justice system. Dimulai dari sebuah peristiwa pidana terjadi, kemudian dilakukan penyelidikan. Kalau dalam perkara kejahatan konvensional itu ada kepolisian di sana. Ketika cukup alat bukti, maka diserahkan kepada penuntut umum dengan alat bukti yang cukup membawa kasus itu ke persidangan untuk membuktikan bahwa pelaku itu adalah orang yang bersalah. Nah, proses penuntutan itu adalah sebuah perbuatan batin seorang penegak hukum. Ketika dia mau bicara tentang apakah dia mengambil salah satu peran untuk menegakkan keadilan tadi, kebenaran tadi. Kalau dunia hukum di sana akan bertemu dengan orang-orang yang merasa tidak nyaman, tidak enak dengan perlakuan, dan tentu melakukan berbagai cara, berbagai cara. Setiap aparat penegak hukum saya yakin mengalami yang namanya godaan untuk mempengaruhi dari tindakan yang dilakukan. Nah, kembali kepada saya, apakah pernah? Pernah. Kasus apa itu Pak? Kalau itu kasusnya sangat sepele, tapi itu sangat membekas dalam benak saya di sepanjang karir saya. Itu gara-gara godaannya. Dan ada hal yang
yang menjadi kenapa sampai perbuatan itu terjadi. Saya ingin cerita begini. Ini kasus terjadi pada tahun 2006 saat saya bertugas di Kabupaten Langkat. Ketika saya bertugas di Kabupaten Langkat, ada satu kasus pencurian sawit. 2 tanda sawit. Tapi sepanjang karir saya menjadi seorang jaksa, mulai dari saya jaksa sampai sekarang, itu adalah perkara yang saya sangat ingat sekali. Di mana SPDP yang saya terima disebutkan nama seorang perempuan, usianya 46 tahun. Namanya Atik. Atik saja namanya. Adik-adik. Atik saja. Kemudian ketika saya selalu mengambil kesempatan untuk ngobrol dengan tersangka ketika proses tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan, saya selalu mengajak ngobrol, mengapa sampai itu terjadi, kenapa kau lakukan itu. Tapi pada hari penyerahan tersangka, saya kebetulan tugas ke Medan dan digantikan oleh jaksa 2, dia yang menerima membuatkan berita acaranya. Dan keesokan harinya berkas dikembalikan ke saya membuat dakwaan dan melimpahkan perkara. Jadi ketika sidang, disitulah saya pertama kali melihat yang mana wajah Ibu Atik. Ketika saya bacakan dakwaan, ada 5 orang saksi, tapi yang hadir hanya 2, sehingga 3 lagi harus dihadirkan di minggu depan. Sidang diundur kata majelis hakim. Baik. Jadi saya baru tampilkan 2 saksi. Saya kembali ke kantor, tidak lama kemudian ada seorang anak sekolah usia SMP, anak SMP datang mau bertemu dengan saya. Ketika saya tanya ada perlu apa, dia jawab bahwa dia mau minta tolong. Minta tolong apa? Tolong bebaskan ibunya. Saya katakan, ibuku siapa? Yang bapak sidangkan, yang namanya Atik, yang mencuri sawit. Jawaban saya adalah, coba kamu sebutkan di negara mana dan di agama apa pencuri harus dibebaskan. Negara mana dan agama apa pencuri itu bisa dibebaskan. Dia bilang memang itu adalah kesalahan. Artinya mencuri memang salah, tapi dia mencuri karena saya, katanya. Kenapa kamu ikut terlibat di sana? Tidak. Sebenarnya ibu saya itu mencuri 3 hari sebelum kejadian dia ditangkap. Ibu saya minta keperluan uang sekolah pada ibu saya. Ibu saya mengatakan bahwa ibu punya uang. Kebetulan ibunya adalah buruh kebun di perusahaan itu, yang kerjanya membersihkan area perkebunan. Ya, dia BHL, buruh harian lepas namanya. Dia katakan bahwa ibu belum dapat upah. Si anak mengatakan, kalau begitu saya nggak usah duduk sekolah, Bu. Saya malu ditagih guru. Lebih baik nanti aja ibu punya uang, baru saya ke sekolah. 3 hari kemudian ibunya ditangkap gara-gara mencuri sawit. Kebutuhan sekolah anaknya. Saya katakan, kalau itu yang terjadi, saya harap ibu jujur, karena ada keringanan hukuman di dalam kejujuran yang diberikan. Dan saya tanya, bapakmu mana? Kenapa kamu yang datang ke sini? Jawabannya itu makin membuat hati itu terluka. Kenapa? Dikatakannya, bapak sudah 2 tahun meninggalkan kamu. Kata orang, bapak sudah kawin lagi. Saya tidak tahu di mana bapak berada sekarang. Jadi semuanya adalah ibu kami. Sekarang ibu ditahan. Saya masih punya 2 orang adik yang paling kecil itu 4 tahun. Itu kejadian di mana? Di Langkat, Kabupaten perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara. Saya juga di sana. Nah, saya katakan kalau ibu jujur mudah-mudahan ada keringanan. Udah silakan kamu pulang sekolah. 3 hari kemudian anak itu datang lagi. Anak itu datang mengatakan bahwa masih bicara dengan saya. Saya katakan, mau bicara apa lagi? Sidangnya masih minggu depan. Kamu ada apa lagi mau ngomong? Ada yang mau saya sampaikan, Pak. Apa? Dia buka tasnya. Dia keluarkan uang yang uang 50.000 bergulung-gulung diikat. Dia kasih duit ke saya. Dan saya masih bisa melihat bagaimana matanya itu berharap sekali, bebaskan ibu saya, Pak.
ada uang 500 ribu. Saya pegang duitnya, saya katakan, ibumu mencuri karena tidak punya uang. Kamu punya uang 500 ribu, dari mana kamu punya uang ini? Jawabannya itulah yang rasa tempelin. Apa? Tetangga sesama guru-guru tadi. Kata mereka, kalau tak disiapkan uang berat rumahnya. Di saat itu saya bilang, saya pukul meja, saya lempar duitnya, saya bilang, saya tidak sejelek itu jaksa. Jangan kamu berhutang dengan tetangga, kembalikan uang. Kalau saya mau tuntut ringan itu saya tak mau. Akhirnya saya sampaikan kepada pimpinan saya, karyawan saya waktu itu, bahwa ini akan saya tuntut ringan. Pada waktu itu belum ada lembaga restoratif justice. Nah, dengar kan? Restoratif justice. Nah, waktu itu belum ada pengaturannya. Sehingga perkara tetap bergulir ke pengadilan. Kalau aja waktu itu sudah ada peraturan tentang restoratif justice di kejaksaan, pasti saya pakai itu. Seorang mencuri karena kebutuhan sekolah anaknya, mereka tidak mampu. Nah, saya mau melihat dari sudut tentang bagaimana masyarakat melihat sosok penegakan hukum itu harus dengan uang. Akhirnya apa? Pelaku itu sebelumnya saya juga memberitahukan kepada wartawan ketika mengikut kasus itu, mengikut satu kasus, bahwa ada perkara Buana Estate perkebunan sawit besar yang mereka bilang, wah ini berat pasti hukumannya, pasti pihak kebunnya pasti berharap hukuman berat. Tapi apa? Divonis itu hanya tinggal 5 hari saja menjalani hukumannya setelah potong masa tahanan. Si ibu itu bebas dari hukuman. Anak itu sujud menangis. Dia bilang, saya tidak yakin tadinya Pak bisa mendapatkan seperti ini. Nah, ini satu sisi yang harus kita sadari tentang mengapa orang melakukan kejahatan. Mencuri itu kejahatan. Ayo mau di negara mana, agama apa, mencuri salah. Tapi apakah semuanya akan mendapatkan sanksi dengan hukuman seperti itu? Kita harus lihat latar belakangnya. Kriminologi mempelajari itu. Kenapa orang melakukan perbuatan itu? Ada lagi kasus-kasus yang kita kategorikan kasus-kasus yang kejam, sadis. Ada semua motifnya. Motif itulah tempat kita mulai startnya melihat satu perbuatan. Saya pernah menyidangkan sebuah kasus seorang suami membunuh istrinya, tapi istrinya itu direkayasa seakan-akan istrinya bunuh diri. Jadi setelah dia mati digantung, seakan-akan istrinya itu bunuh diri. Bahkan masyarakat sempat tertipu dan dikubur. Mayat itu tadi dikubur, jenazah dikubur. 1 bulan kemudian ekskavasi dibuka lagi, dilihat apa namanya ini, ternyata ada retak, tengkoraknya retak. Sementara kalau orang bunuh diri gantung tidak ada kepalanya retak. Nah, dari kasus itu ternyata dilatar belakangi si suami mau kawin lagi, jadi pertengkaran, malah itu naik terjadi. Jadi kejahatan itu juga timbul dikarenakan faktor pertama ekonomi, kan kita lihat tadi ya, karena desakan anak mau ke sekolah, uang tidak ada. Yang kedua karena emosional tadi, impulsivitas, dia tidak bisa mengendalikan emosi sehingga perbuatannya tadi luar biasa, seperti kayak kasus seorang adik ipar bisa sampai sebiadab itu rasanya kalau Kalimantan. Dia sampai tikam, sudah 1 kali tikaman mati, ini bertubi-tubi dia tikam, melampiaskan lagi dari apa yang tersumbat. Ibaratkan pipa, kalau pipa itu tersumbat, dapat tekanan pipa itu pecah. Nah, itu yang terjadi ya. Kemudian ada lagi faktor penyebab kejahatan itu timbul karena meniru kejahatan sadis. Tadi cuma membunuh aja, tapi kenapa kok bisa pintar karena orang dipotong-potong masuk dalam koper? Kenapa? Mutilasi itu karena dari kasus yang pernah ada terinspirasi juga melakukan hal yang sama ya. Nah, ada satu hal lagi kalau kita lihat masalah juvenile delinquency, kejahatan di usia anak-anak remaja, kenakalan remaja. Dari mana mereka bisa contoh itu?
tidak lain dan tak bukan dari guru yang terpaling baik yang ada dalam genggamannya. Guru ini mulai mata terbuka pagi hari sampai tertutup lagi di malam hari, tiap hari semua konten-konten ada di sini. Ini guru yang tidak akan pernah marah. Dia mengajarkan mulai dari yang baik sampai yang jelek, semuanya di sini. Pornografi, anak-anak yang rasanya jauh sekali, mereka sudah melihat konten-konten seperti itu. Kalau kita lihat kasus di Lampung Utara ini, coba kalian lakukan pengambilan data baik pengadilan kepolisian, berapa banyak kasus pencabulan di sini? Banyak Di sini. Lampung Utara ini. Paling banyak dari kabupaten lain. Kalau saya belum buat perbandingan kabupaten lain ya, tapi saya mengambil perbandingan dengan tempat tugas saya yang lama ya. Itu kebanyakan yang di bawah umur, Pak. Di bawah umur. Ada lagi di sini seorang ayah yang menghamili anak kandungnya dan sudah lahir lagi anaknya. Bingung kan panggil kakek atau panggil ayah? Kacau akhirnya. Ada lagi paman menyetubuhi ponakannya. Tidak lama kemudian diikuti oleh sepupu-sepupunya 2 orang. Gila rasanya menurut saya, kok bisa begini keadaannya. Belum lagi ada kasus, saya tidak sebut nama lah ya, karena masih berproses. Sebuah kasus persetubuhan yang dilakukan 2 orang yang pacaran. Gilanya ini dilakukan di malam hari di rumah si pacar perempuannya di saat orang tuanya sedang tidur di kamar sebelah. Itu di Lampung Utara. Lampung Utara, kota bumi kita tercinta ini. Makanya saya berpikir, ada apa lagi harus dilakukan kalau begini? Akhirnya kita akan kembali kepada bagaimana peranan orang tua, bagaimana peranan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama melihat lingkungan. Depan ini, kalau malam hari jam 1, ini kayak sirkuit Sentul ini. Iya, Pak. Dia Saya lah saksi utama, karena saya kan di sini. sampai malam. Saya kan rumah saya di sini. Nah, saya yang mendengar dan melihat terus setiap malam balapan liar. Balapan liar itu orang tuanya kemana sih? Ini anak-anaknya nggak dilihatnya udah tidur atau belum? Malah gila-gilaan, bahkan pernah ada kecelakaan hati katanya begitu. Nah itu kita kembali lagi kepada bagaimana peran orang tua, bagaimana peranan lingkungan masyarakat, guru, tokoh agama terkait hal ini. Jadi banyak kasus yang, jadi saya ambil perbandingan lagi. Gini, tempat saya lama, saya bertugas 2 tahun di sana di Kepulauan Selayar. 1 bulan kasus di sana itu SPDP dari kepolisian itu antara 6 sampai 7 setiap bulan, ada 6 atau 7 kasus. Saya masuk di sini, kalau orang Medan bilang istilahnya kejut badan. Kenapa? Begitu saya duduk di sini, 1 bulan itu bisa dari 30 sampai 35 kasus 1 bulan. Di sana cuma 6 sampai 7 kasus 1 bulan. Tapi di sini 30 sampai 35. Kenapa bisa begini? Apalagi? Nah, cara kriminologi lagi, korelasitas antara ekonomi dengan kejahatan. Saya mencoba merenungkan ada pengaruhnya dengan singkong. Iya betul. Petani singkong kita yang ambruk, kejahatan naik. Bisa nggak kita lihat di sudah begal, ya macam lah berbagai kejahatan yang muncul. Curanmor. Kenapa? Ekonomi masyarakat sulit. Di saat ekonomi sulit, tekanan besar, maka kejahatan muncul. Ya. Inilah yang menjadi satu keprihatinan kita seluruh penegak hukum, pemerintah daerah. Kita akan berpikir bagaimana cara meminimalisir kalau nggak bisa mengeliminir kasus-kasus kejahatan di Lampung Utara ini. Jadi saya di tempat lama 2 tahun bertugas cuma 1 kasus pembunuhan. Saya di sini 8 bulan sudah 5 kasus pembunuhan. Apakah ada karakter masyarakatnya juga? Harus dipelajari juga. Yang namanya PIL, harga diri, ya.
Memang sih di sana juga ada, di Sulawesi sana juga ada. Semua ya. Ada harga diri di sana namanya Sirina Pace. Yes. Sirina Pace. Kalau sekiranya udah harga diri yang dijajah, tantangannya cuma apa? Mati. Dan kalau mati gara-gara mempertahankan harga diri, kita menjadi pahlawan. Begitu pendapat saya. Aku sih untuk beberapa kasus tadi yang Bapak jelaskan dari pelecehan, terus pencurian, korupsi. Menurut Bapak sebagai kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, untuk mencegah hal seperti itu gimana? Nah, Solusi? kriminalitas itu tidak bisa diserahkan hanya kepada para penegak hukum. Kalau itu yang terjadi, maka capeklah polisi yang harus melek matanya sampai tidak tidur tiap malam memperhatikan semuanya. Di saat orang lain tidur, dia harus berputar-putar terus menjaga semuanya ini. Itu capek kerjaan seperti itu. Tapi bagaimana caranya adalah pertama kita harus punya satu visi yang sama, baik itu aparat penegak hukum, pemerintah daerahnya, masyarakatnya, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh adatnya. Kita apain di Lampung Utara? Nah, harus bisa dirumuskan itu. Karena apa yang terjadi pada hari ini, mungkin ini merupakan akibat dari satu masalah. Ini bukan masalah pokoknya, tapi ada sebuah masalah tadinya, dan ini adalah akibatnya. Itu harus ditelusuri, harus dilihat lagi ke belakang. Kenapa sampai bisa begini? Kemudian ada lagi bicara tentang kultur budaya hukum masyarakat. Dia 3 itu yang perlu disikapi dengan baik. Pertama, lembaga, ya, lembaga strukturalnya, aparat penegak hukumnya, ya. Yang kedua, substansi hukumnya. Disitulah bicara tentang aturannya, peraturannya, sudah sesuai tidak dengan kondisi masyarakat. Yang ketiga, kultur hukumnya masyarakat ini. Apakah memang masyarakat Lampung Utara ini orang yang taat dengan hukum? Atau memang menganggap hukum itu sesuatu yang hukum dibuat untuk dilanggar? Kan gitu. Nah, itu lagi. Jadi semuanya itu punya peran, dan untuk kedepannya harus betul-betul punya visi dan niatan yang sama. Kalau memang kita mau meminimalisir, menghapuskan pidana, akan pernah bisa terjadi. Kejahatan akan selalu muncul ke tengah masyarakat. Kurangi pasti ya. Makanya ajaran budi pekerti di lingkungan keluarga dari usia anak-anak. Memang ada yang mengatakan gini, kalau dia dibentuk di tengah keluarga, di mana kekerasan, di mana pencurian, di mana penipuan dan sebagainya, perjudian itu menjadi makanan sehari-hari di tengah keluarga itu, anak itu akan tumbuh yang akan menganggap bahwa semua itu sesuatu yang biasa. Ya, Berarti semuanya dimulai dari awal. semuanya pembentukan karakter itu Dari tengah keluarga juga, ya, Itu harus dari usia dini ya. usia dini. Makanya orang tua karena faktor ekonomi tadi tidak terperhatikan lagi anak. Kerja siang malam cari uang, anak tidak terperhatikan. Apalagi teknologi sekarang. Nah, Dikit anak-anak minta hak. nah, dijauhkan nangis. Nah, iya. Belum lagi masalah kita Dan itu mungkin masuk ke nanti, mungkin kelamaan ya kalau udah kenal dengan teknologi makin canggih, mungkin kedepannya di usia dia masuk ke jenjang SMP, SMA, ya. kasus pelecehan, Nah, apa video-video pornografi itu mungkin bakal lebih meningkat lagi. lebih meningkat lagi. Makanya kemajuan teknologi adalah sebuah keniscayaan yang tidak akan bisa dibentuk. Tinggal kita bagaimana menyikapinya. Perjudian dulu kalau main judi itu ada uang di atas meja. Sekarang ada kartu, sekarang tidak. Dia dokter aja. Ini begini aja. Ini apa sudah bisa ini, slot dan sebagainya. Itu sesuatu kemajuan teknologi. Nah, tapi tadi saya mau mengatakan begini, kejahatan itu dia selalu berada satu langkah di depan sebelum sebuah aturan muncul. Lebih duluan kejahatan itu di depan daripada aturan ini. Aturan itu terseok-seok mengikuti, oh begini, dibuat aturannya lagi. Ternyata begitu lagi, dibuat aturan lagi. Seperti itu. Sama lah kayak gini, kalau ada sebuah kejahatan yang terjadi di TKP, polisi datang belakangan kan,
Ya, Pak. Mana ada dulu polisi berkejadian? Ada. Warga dulu. Kejahatan itu muncul, aturan mengikuti, hukumnya mengikuti di belakang. Terseok-seok dia dengan seperti itu. Jadi kejahatan teknologi akan berpengaruh, bukan, kemajuan teknologi akan berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat. Pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang kemajuan digital tadi, sekarang kita melihat seperti itu, ada apa 4.0, katanya mau ada 5.0. Ini yang paling luar biasa sekarang, sudah ada artificial intelligence, AI. Kita nggak tahu ke depan tuh AI kayak apa lagi. Jadi robot kan gitu. Jangan-jangan ada mahasiswa di sini ternyata AI ini semuanya. Bisa lah. Bisa saja. 2045 apa yang terjadi? Nggak tahu kita. Negeri Indonesia Mas. Indonesia Emas yang katanya bonus demografi. Makanya kalau mau bicara bonus demografi tadi, persiapan Indonesia Emas itu memang dari sekarang. Dengan siapa yang akan meledak nanti di 2045 jumlahnya banyak. Apakah mereka yang rusak semua? Persiapannya ini yang perlu gimana? Jadi kita seperti tadi ya, kita mengembang kemana-mana cerita Iya, kita ya. Dari yang tadi cuman Iya, kriminologi kita. Tapi ya itulah, begitulah hukum kalau kita mau melihat dari sudut kriminologi tadi. Kenapa kejahatan timbul? Apa penyebab faktor-faktornya? kalau kita sebenarnya sih kalau dari kita garis besarin teknologi itu harus alat bebas nilai. Bisa kita bilang sebagai hal yang positif, bisa Ya. kita tarik juga ke hal negatif. Tergantung hati nurani kita mau kemana. Ya, Mungkin ada teman-teman lagi mau tanya? Kalau ada sebuah kasus korupsi itu Pak, nggak mungkin kan cuma satu lembaga yang terkait gitu kan Pak. Nah, gimana sih Pak modus-modus lembaga yang dipilih yang menutupi modus itu Pak? Menutupi suatu kasus gitu Pak, gitu. Kayak kita menutupi jejaknya gitu loh Pak, gitu. Bahwa korupsi ini, bahwa untuk manipulasi data gitu Pak. ya. Jadi kalau korupsi itu kan memang tidak ada bukan tunggal. Karena kita bicara tentang kewenangan, dan ketika bicara tentang kewenangan tadi, kewenangan itu kan tidak berada sepenuhnya secara contoh gini. Kalau saya sebagai seorang kajari, apakah saya juga bisa memanipulasi begitu saja keuangan kantor ini? Tidak, karena ada bendahara di sana. Ada orang lain dengan kewenangannya pula. Pengaturan yang muncul, tapi di sana ada bagian-bagian lain. Seperti itulah. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang seperti apa yang terjadi, begitu masifnya korupsi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pelaku-pelakunya, ya memang luar biasa. Mereka mengaburkan segala sesuatunya sehingga sulit dalam pelacakannya. Contoh, bagaimana dua kasus korupsi disembunyikan, ya, mereka melakukan pencucian uang dan sebagainya. Jadi tindakan-tindakan korupsi itu tidak ada yang hanya bermain tunggal, tetap melibatkan peranan-peranan yang lainnya. Anda kita lembaga Ya, banyak. kalau lembaga terlibat itu tinggal kita melihat faktanya. Jadi kalau kita bicara begini, apakah semua lembaga yang ada kewenangan ini tadi korupsi? Belum tentu. Tapi apakah kita mengatakan semua lembaga itu tidak korupsi? Juga belum tentu. Apa yang menjadi pegangan kalau begitu? Bukti. Dan ketika kita akan membuktikan seseorang bersalah itu di depan persidangan, kita harus punya minimal 2 alat bukti. Karena sistem pembuktian kita itu negatif tadi, maka kita harus punya minimal 2 alat bukti ditambah ya kita hakim. Jadi untuk mengatakan bahwa di sana ada sebuah kasus korupsi, maka prosedur yang dilakukan pertama adalah penyelidikan. Dari penyelidikan naik menjadi penyidikan. Di penyidikan inilah pengumpulan seluruh alat bukti. Apakah mencukupi atau tidak? Apakah alat bukti itu memang kuat untuk menyatakan seseorang itu bersalah dengan segala perbuatan maupun unsur yang tidak benar korupsi? Barulah kita berani membawa itu ke pengadilan. Karena kalau tidak, membawa sekian banyak kalau untuk dibebaskan. Itu korupsi ya. Mungkin pertanyaan terakhir nih dari saya.
Janganlah terakhir sekali cepat sekali. Nanti kita lanjut lagi. Videonya. Kalau untuk ini oke lah. Saya selalu terbuka. Saya senang mahasiswa datang. Kemarin ini hari apa? Besok jam 2 saya dengan HMI. HMI mau audiensi juga dengan saya. Banyak baca doa. Apanya? Banyak jadwal. Adalah. Ada juga saya. Oke, yang tadi soal anggaran. Mungkin ada rencana anggaran biaya yang sesuai, tapi pas terjadi lapangannya beberapa anggaran itu dialihkan ke anggaran lain. Itu gimana tuh? Contohnya Pak, coba ini kasusnya gimana? Iya, Mungkin ya, Pak. tentang pembangunan atau jalan lah, Oke, buat jalan di sudah ada satu anggarannya. Terus mendadak, terus dianggarankan uang sekitar 1 M lah ibaratnya ya. ya, Terus yang kepake di sana itu cuma 500 juta. 5 juta. Setengahnya dialihkan ke tempat lain. Ke tempat lain itu kemana? Atau ya mungkin di Pribadi. Oh, kalau pribadi mau korupsi itu kan sudah pasti memperkaya diri sendiri kan, melakukan sesuatu tadi sudah jelas itu sesuatu yang salah. Tapi yang menjadi tantangan adalah pertanyaan begini. Ada anggaran nih, katakanlah 1 miliar diperuntukkan untuk A. Kemudian ternyata diperuntukkan untuk B yang merupakan bangunan pemerintah juga. Itu boleh. Nah, ini kan jadi pertanyaan kan, apakah itu boleh? Kalau bicara tentang keuangan negara, keuangan daerah, berlaku istilahnya linear. Apa itu linear? sesuai. Rencana, pelaksanaan, dan hasil harus satu garis. Apa yang direncanakan? Bagaimana cara melaksanakan perencanaan tadi? Dan ujungnya harus sama dengan perencanaan tadi. Dia linear. Harus satu garis. Harus satu garis. Keuangan negara, keuangan daerah. Kalau itu tidak terjadi, mengapa dia akhirnya menyimpang? Harusnya A atau jadi B. B ini harus dicari tahu. Apa penyebabnya menjadi B? Ketika ini ada perbuatan melawan hukum, mungkin ini akhirnya masuk kantong pribadi itu tadi. Ya kan? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ini sudah pasti menjadi sebuah tindak pidana. Tapi ada perbuatan itu adalah kesalahan administrasi. Ketika di sini dihitung bahwa negara sebenarnya tidak rugi, tapi beralih dari sisi pemanfaatan. Ini anggaran uangnya sudah keluar. Nah, itu yang mengalihkan itu harus mengembalikan lagi keuangan itu tadi. Karena Oh, jadi nggak boleh menentukannya. Ke misalnya ke yang B tadi itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena prinsipnya linear. Perencanaan, penggunaan, dan hasilnya itu harus sama, diperhitungkan betul. Tadi Pak saya pernah ini ya luar materi tadi. Kayaknya ampun deh. Ya. Di pendidikan Ya, anggaran dana bos, nah, bos. dana bos mungkin sesuai untuk di TU ATK-nya mungkin pena segala macam, buku-buku HVS segala macam udah lengkap. Ada sisa, Ada sisa. dan sisa ini ada permainan nota. Ah, iya. Ini sering terjadi nih Pak. Betul ya Pak ya? Iya, iya, iya. Ini gimana pendapat Bapak tentang itu? Permainan nota berarti menipu kan, Ya. memalsukan ya. Kan tidak sesuai apa yang tertera di nota, tidak sesuai dengan kenyataan kan, benar kan? Nah, itu tidak pidana. Tidak pidana. Itu tidak pidana. Artinya apa? Ketika uang ini tidak terhabiskan, harusnya dia kembali lagi Ke dana bos. ke dana bos tadi. Bukannya harus habis seluruhnya. Sudah terpakai semuanya berlebih ini. Gimana cara diakal-akali ini kan? Nah, dibuatlah nota-nota palsu tadi kan? Nah, itu tidak pidana. Itu tidak pidana. Tidak pidana. Tapi itu masih sering terjadi tuh Pak di Lampung Utara. Terjadi di Lampung Utara ya. Kayaknya sih ya. Karena memang kalau kita ada kegiatan gitu, sering fotokopinya sering banget kayak ini buat apa notanya, Iya, iya. sering tanyain. Nah, Berarti kan minta nota kosong. ya kosong gitu kan. Kita ubah notanya. Itu sering terjadi di Lampung Utara. Iya. Kayaknya di Lampung Utara aja. Ya? Bukan Lampung Utara aja. Kayaknya di Indonesia. Nah itu loh, kembali lagi ini sesuatu yang tidak mengenakan karena menggunakan kata-kata. Itulah budaya kita.
Saya sebenarnya agak bertentangan ketika pakai itulah budaya kita. Oh, emang budaya itu seperti itu budaya kita bangsa Indonesia. Budaya yang jelek. Budaya itu adalah sesuatu yang baik, yang mengajarkan kebenaran, sesuatu yang baik, itu budaya. Tapi kalau yang namanya melakukan hal seperti itu dikatakan budaya, itu nggak bisa terima juga. Itu sesuatu yang apa yang salah, yang sesat, gitu. Bukan budaya. Gitu. Ya, Mungkin Bapak bisa beri motivasi buat kami anak hukum Pak. Oke. Tentang hukum. Siapa Iya. tahu bisa ada bisa. Kalau itu yang dimintakan ke saya mengatakan bahwa kalian mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menuju menjadi seorang sarjana hukum, kalian harus punya prinsip. Kalian harus punya prinsip. Orang hukum harus punya prinsip. Prinsip itu dipertahankan. Ketika kalian nanti menjadi seorang sarjana hukum, berkecimpung di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk pekerjaan, kalian harus punya integritas. Apa itu integritas? Kesesuaian antara apa yang dilakukan, yang diucapkan, dan apa yang dilakukan. Harusnya itu dia. Saya bangga menjadi seorang sarjana hukum. Saya pun mengklaim juga begitu. Walaupun mungkin ada yang mengatakan jumlah sarjana itu banyak sekali, banyak pengangguran. Jangan. Kalian mahasiswa harus punya nilai plus menjadi seorang sarjana hukum. Ya. Makanya gali ilmu, selalu menambah wawasan, pengalaman, dan itu tadi sesuaikan dengan hati nurani. Lalu kalian bisa dipegang menjadi seorang sarjana. Sekian tadi Pak. Oke, makasih. Kita tutup video dulu. Ya. Moderator. Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mungkin itu saja. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Go.